Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Cynthia Winda Fatika, salah satu staf pembinaan di LPKA kelas 1 Blitar. Perkenalkan, nama saya Rizka Latifatul. Saya dari LPKA Blitar. Saya staf dari seksi pembinaan. Baik, selama 6 hari ya Kak, saya mendampingi anak-anak itu terkait dengan self-esteem dan resilience remaja. Itu saya yang apa ya ini gitu, saya bingung gitu, apa kok pakai bahasa asing. Ternyata itu sebuah pemahaman yang sangat sederhana di mana itu sangatlah dibutuhkan oleh anak-anak. Mereka dibantu untuk menjadi lebih percaya diri lagi, apalagi mereka berhadapan dengan hukum yang mungkin mereka sebelumnya bisa sharing sama teman-temannya, mereka jadi terkurung, terbatasi. Mereka diajaklah untuk membangun lagi melalui debat, terus juga komunikasi, mereka ingin jadi apa ke depannya, dan selain itu mereka juga dilatih untuk menjadi pribadi yang lebih tahan lagi, bukan tahan banting kayak semua ancaman dia bisa, tapi secara mentalnya akan dibantu untuk lebih tumbuh, berkembang. Apalagi mereka sudah pernah menjalani masa pembinaan di LPKA, tentunya teman-temannya yang di luar, bahkan mungkin keluarga lingkup yang lebih kecil pun butuh proses untuk menerima. Jadi menurut saya dengan anak yang dilatih kuat mentalnya, dia bisa menerima dirinya, dia punya rasa cinta lagi kepada dirinya, apalagi mereka punya mimpi yang lebih baik dari sebelumnya, itu sangatlah kunci utama dari mereka meraih masa depan berikutnya. Ya, menurut saya kegiatannya seru, jadi anak-anak bisa menangkapnya dengan baik. Anak-anak mengikuti setiap misi dengan rasa gembira. Baik dalam pelaksanaannya ya, anak-anak itu lebih kayak tertarik saya melihatnya. Jadi setiap hari itu tanya, kapan bu, kapan bu, kapan. Nah terus ada kayak buku harian yang isinya jadwal kegiatan selama 6 kali pertemuan itu. Jadi kadang malah mereka yang cerita, nanti waktunya ini bu, saya mau ikut, saya pengen mengeluarkan ekspresi, apalagi saat melukis, permainan, terus debat, itu benar-benar mereka sangat-sangatlah termotivasi. Bahkan mereka, kita upset ya dari kegiatannya, misal kita jam 3 maksimal, tapi mereka sampai jam 4, sampai jam, bahkan di luar kegiatan dari teman-teman mahasiswa itu mereka sering, bu ayo lanjutin kegiatan yang kemarin, bu ayo ini. Jadi benar-benar mereka itu kalau dikatakan tertarik itu bukan hanya tertarik, tapi mereka sangat-sangatlah tertarik dan ingin terus melakukan kegiatan yang sama. Mereka benar-benar menunjukkan perubahan. Jadi dari awalnya mereka yang kayak belum terbuka, belum bisa bercerita, atau bahkan mereka kayak ngelamun gitu ya Mbak tiap hari. Nah itu mereka jadi punya pandangan yang lain, bahwasanya mereka masih bisa berkembang kayak gitu. Terus juga mereka punya mimpi yang mungkin saya sendiri dulu gak kepikir, ada yang pengen jadi DPR, bahkan ada yang juga pengen jadi petugas di LPKA juga. Jadi kayak mereka itu ternyata masih punya pandangan yang luas tentang dunia gitu. Bahkan mereka ada yang setelah selesai dari sini pengen kuliah, pengen jadi orang sukses, ada juga yang pengen jadi pengusaha, pengen nggak hanya yang kayak cita-cita anak-anak yang udah aku kerja serabutan di toko lah, jadi kuliah atau apa, tapi mereka punya mimpi yang sama dengan anak-anak yang ada di luar. Saya bisa jadi anak-anak ya bisa mengikuti kegiatan dengan santai, menemukan mimpi-mimpi mereka, juga mengenali dari setiap hal kecil itu bisa berpengaruh dalam kehidupannya. Baik, untuk implementasinya sehari-hari setelah saya mendampingi teman-teman dari ITS, itu saya merasa kayak pola pikir dan polanya untuk pembinaan yang telah saya lakukan selama saya bertugas itu ada pembaruan kan, karena kalau selama kerja selama 1 tahun atau lebih dari 2 tahun itu kan setiap tahunnya kayak kita merasakan rasa bosan. Nah saya pribadi dari bantuan teman-teman itu saya punya pemikiran yang berbeda lagi. Oh ternyata anak-anak itu nggak hanya butuh perhatian sebagai saya sebagai teman atau sebagai orang tua, tapi mereka juga butuh saya untuk mengekspresikan apa yang mereka inginkan. Jadi kita nggak hanya berbicara tatap muka dalam satu ruang, tapi kayak mereka kegiatan itu saya bisa nyari sharing mereka pengennya apa, seperti apa, bahkan mereka punya
pemikiran yang lebih luas. Kayak kadang mereka cerita masalahnya di rumah apa, penyebabnya mereka, terus rasa sesal yang mereka mungkin memang sudah terjadi dan itu tidak bisa dibenahi, tapi mereka berusaha untuk mewujudkan yang lebih baik. Terus mereka juga kayak merasa kasihan dengan orang tuanya, kenapa saya dulu melakukan ini, ego sementara seperti itu. Jadi luar biasa, bantuan dari teman-teman ITS itu benar-benar menginspirasi saya untuk melakukan hal lebih baik lagi. Untuk kelanjutan program dan kerjasama dengan mahasiswa ITS, tentunya kami sangatlah terbuka karena memang ada efek yang positif bagi anak-anak. Jadi kayak bisa sharing kegiatan, oh tadi aku gini-gini. Jadi menurut saya sendiri kayak lebih luas, anak-anak yang masuk sini yang sementara dicap negatif atau seperti apa, mereka jadi punya keterampilan, punya ketahanan mental, punya pemikiran yang luar biasa, bahkan yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan mereka bisa menuangkannya. Untuk harapan program yang sangat luar biasa ini ya, tentunya saya pengen banget dan saya sendiri sangat senang. Semoga teman-teman di ITS ataupun teman-teman di luar sana bisa memberikan program yang sama ataupun sejenis bagi LPKA lainnya, atau mungkin bagi dinas-dinas sosial, kan karena nggak semua anak yang masuk di sini itu mereka melakukannya karena egonya sendiri. Kadang diajak oleh teman-teman yang mungkin bisa sharing ke sekolah-sekolah di sekitar, atau mungkin ke anak-anak yang terlantar kayak gitu, atau mungkin anak-anak yang ada di panti, kan pokoknya yang bersifat sosial gitu. Karena anak itu kan kunci dari sebuah negara, jadi kedepannya negara seperti apa itu berasal dari anak. Terima kasih buat teman-teman semuanya, sukses kedepannya, lancar terus program-programnya, dan selamat menginspirasi untuk sesama.